Di zaman ini, banyak orang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi diam-diam menjadikan logika sebagai penentu kebenaran. Ketika sebuah ayat atau hadis terasa berat diterima oleh akal, maka dalil itu dipertanyakan, ditunda, atau ditakwil agar sesuai dengan logika manusia. Padahal Islam sejak awal telah meletakkan urutan yang jelas. Wahyu didahulukan, akal mengikuti. Allah menegaskan bahwa seorang mukmin tidak pantas memiliki pilihan lain ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara, yang berarti logika manusia tidak diberi hak untuk mengoreksi wahyu. Islam tidak pernah merendahkan logika. Justru Al-Quran berulang kali memanggil manusia agar menggunakan akalnya. Namun, akal diberi fungsi sebagai alat untuk memahami dan menerima kebenaran, bukan sebagai hakim yang menentukan benar atau salahnya wahyu. Allah menyebut penyesalan penghuni neraka yang berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengar atau menggunakan akal, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka." Yang menunjukkan bahwa akal seharusnya dipakai untuk tunduk kepada kebenaran, bukan menentangnya. Masalah besar muncul ketika logika diangkat menjadi hakim atas dalil. Jika sebuah ayat atau hadis dinilai tidak masuk akal, maka ia ditolak atau dipelintir. Padahal, logika manusia bersifat relatif dan berubah-ubah. Apa yang dianggap rasional hari ini bisa dianggap keliru esok hari. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang syahih. Jika tampak bertentangan, maka yang salah adalah pemahaman manusia, bukan dalil dari Allah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa ketika dalil syahih telah jelas, maka kewajiban seorang muslim adalah taslim, yaitu tunduk dan menerima. Akal kemudian bekerja untuk memahami dan mengamalkan dalil tersebut, bukan untuk menolaknya. Inilah sebabnya para sahabat tidak banyak berdebat dengan logika ketika wahyu turun. Mereka lebih takut kepada Allah daripada merasa paling cerdas. Imam Malik rahimahullah menegaskan bahwa agama ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menerima banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh logika secara langsung. Kita tidak melihat gelombang elektromagnetik, tetapi kita yakin ia ada dari dampaknya terhadap peralatan elektronik yang kita pakai sehari-hari. Jika dalam urusan dunia saja logika memiliki keterbatasan, maka bagaimana mungkin logika dijadikan hakim dalam urusan gaib dan ketuhanan? Allah telah menegaskan bahwa manusia tidak mengetahui apapun dari ilmu Nia kecuali apa yang Dia kehendaki. Banyak orang merasa aman ketika berkata, "Saya tidak menolak dalil, hanya menakwil," padahal takwil yang didorong oleh logika semata, tanpa landasan salaf, hakikatnya adalah bentuk penolakan halus terhadap dalil. Dari sinilah muncul penyimpangan dalam memahami sifat Allah dan perkara akidah lainnya. Imam Ahmad rahimahullah menegaskan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengimani dalil sebagaimana datangnya, tanpa menolak dan tanpa menanyakan bagaimana. Kesimpulannya, dalil harus selalu didahulukan dan logika ditempatkan sebagai pengikut, bukan pemimpin. Akal yang tunduk kepada wahyu akan mengantarkan kepada hidayah, sedangkan akal yang menghakimi wahyu justru menjerumuskan kepada kesesatan. Keselamatan akidah hanya akan diraih dengan taslim kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaf. Ketika dalil telah jelas, maka tidak pantas bagi seorang mukmin untuk berkata, "Apakah ini masuk akal?" Tetapi yang benar adalah berkata, "Kami dengar dan kami taat."